Stop! Mohon perhatian Bapak dan Ibu semua. Berhenti sejenak dari aktivitas Anda dan perhatikan baik-baik kalimat ini. Tahukah Anda, sebuah penelitian mengejutkan dari para dokter di Jepang menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi nasi putih setiap hari beresiko 73% lebih tinggi meninggal dalam 7 hari ke depan? Ini bukan hoaks atau teori konspirasi. Ini adalah fakta kritis yang terungkap dari data 15.000 pasien lansia. Jika Anda atau orang tua Anda masih menganggap nasi putih sebagai makanan aman dan wajib 3 kali sehari, maka video ini adalah alarm darurat yang akan menyelamatkan nyawa mereka. Informasi yang akan saya sampaikan hari ini akan membalikan total pandangan Anda tentang makanan pokok yang selama ini kita sembah sebagai sumber kehidupan. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mengapa gula darah tiba-tiba melonjak meski sudah menghindari gula? Mengapa kolesterol naik padahal sudah pantang gorengan? Atau mengapa badan terasa sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas? Jika ya, saya punya satu jawaban yang sangat mungkin jadi penyebabnya, nasi putih. Makanan yang kita anggap sebagai sumber kehidupan ternyata bisa menjadi penyebab kematian dini pada lansia. Saya ingin berbagi kisah nyata yang terjadi di klinik saya. Namanya Ibu Wati, seorang wanita berusia 62 tahun yang datang dengan kondisi memprihatinkan. Gula darahnya mencapai 350 mg per desiliter, padahal beliau merasa sudah sangat ketat menjaga pola makan. Dok, saya sudah tidak makan gula, tidak minum es, bahkan gorengan pun sudah saya hindari. Tapi kenapa gula darah saya malah semakin tinggi? Tanya beliau dengan wajah cemas. Setelah penelusuran mendalam, saya menemukan pelakunya. Kebiasaan makan nasi putih 3 kali sehari, ditambah dengan lauk pauk yang mengandung karbohidrat tersembunyi. Kombinasi ini menciptakan bom gula yang meledak di dalam tubuhnya setiap hari. Ketika saya meminta Ibu Wati mengubah kebiasaan ini secara bertahap, hasilnya sungguh mencengangkan. Hanya dalam 90 hari, gula darah Ibu Wati turun drastis menjadi 110 mg per desiliter, berat badannya berkurang 8 kg dan yang paling menggembirakan adalah beliau kembali aktif bermain dengan cucu-cucunya. Transformasi luar biasa ini membuktikan bahwa perubahan sederhana pada pola makan bisa memberikan dampak revolusioner bagi kesehatan lansia. Hari ini saya akan membongkar tuntas mengapa nasi putih disebut sebagai pembunuh diam-diam bagi lansia dan bagaimana menghindarinya. Tapi sebelum itu saya punya satu permintaan khusus. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol like sekarang juga dan jangan lupa subscribe ke kanal Tips Lansia serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru yang bisa menyelamatkan nyawa. 1. Nasi putih, pembawa energi palsu yang mematikan. Bapak dan Ibu yang saya cintai, inilah kebenaran pahit yang harus kita hadapi. Nasi putih bukanlah sumber energi terbaik, melainkan penipu energi terbesar. Selama puluhan tahun, kita telah didoktrinasi bahwa nasi adalah raja dari semua makanan. Belum makan kalau belum makan nasi, kata pepatah lama. Namun bagi lansia, pemikiran ini bisa jadi adalah jalan menuju kehancuran kesehatan. Ini seperti Anda mengisi mobil tua dengan bensin berkualitas rendah. Awalnya terasa baik-baik saja, tapi lama-kelamaan mesinnya akan rusak. Nasi putih memiliki indeks glikemik 87, hampir setara dengan gula murni yang mencapai 100. Bayangkan, setiap suap nasi putih yang masuk ke mulut Anda langsung berubah menjadi gula dalam hitungan menit. Proses ini menciptakan ledakan gula di dalam darah yang memaksa pankreas bekerja mati-matian menghasilkan insulin untuk mengendalikannya. Ini seperti memaksa jantung Anda berlari maraton setiap kali Anda selesai makan. Pankreas lansia yang fungsinya sudah menurun dipaksa bekerja keras berulang kali setiap hari. Akibatnya, terjadi kelelahan organ yang berujung pada resistensi insulin, pintu gerbang menuju diabetes, penyakit jantung dan komplikasi mematikan lainnya. Yang lebih berbahaya lagi setelah lonjakan gula yang tinggi, kadar gula darah akan anjlok drastis dalam 2 hingga 3 jam kemudian. Penurunan mendadak ini memicu gejala hipoglikemia seperti pusing, lemas, berkeringat dingin, bahkan kehilangan kesadaran. Banyak lansia yang mengalami jatuh mendadak atau pingsan karena kondisi ini yang bisa berujung pada cedera serius atau bahkan kematian. Perubahan drastis ini adalah pukulan telak bagi tubuh lansia yang butuh stabilitas. Selain itu, nasi putih tidak memiliki serat. Akibatnya proses pencernaan sangat cepat dan tubuh tidak mendapatkan manfaat serat yang penting untuk kesehatan usus.
Usus yang tidak sehat adalah sumber dari banyak masalah kesehatan, termasuk peradangan kronis dan penurunan daya tahan tubuh. Tanpa serat, gula dari nasi putih diserap secara instan, memicu lonjakan gula darah yang ekstrim. Kita juga harus sadar bahwa nasi putih hanya memberikan energi kosong tanpa nutrisi penting. Berbeda dengan nasi merah atau karbohidrat kompleks lainnya, nasi putih kehilangan sebagian besar vitamin B, magnesium dan seratnya selama proses penggilingan. Jadi yang Anda makan hanya kalori yang memicu lonjakan gula, bukan nutrisi yang membangun dan menjaga kesehatan. Ini seperti membeli tiket pesawat yang mewah, tapi ternyata tidak ada tujuan. Anda bayar mahal, tapi tidak mendapatkan apapun. Terakhir, lonjakan gula darah akibat nasi putih memicu produksi insulin berlebih yang seiring waktu membuat sel-sel tubuh menjadi kebal terhadap insulin. Kondisi ini yang disebut resistensi insulin adalah akar dari sindrom metabolik yang mencakup obesitas sentral, tekanan darah tinggi dan kolesterol tidak normal. Semua kondisi ini adalah faktor risiko utama untuk serangan jantung dan stroke pada lansia. 2. Kombinasi mematikan, nasi plus karbohidrat ganda. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan hampir semua keluarga di Indonesia. Menyajikan nasi dengan lauk yang juga tinggi karbohidrat, mie ayam dengan nasi, perkedel kentang atau bakwan jagung, atau bahkan gorengan lainnya bersama nasi. Kombinasi ini saya sebut resep kematian bertahap, karena dampaknya yang sangat merusak bagi lansia. Ini seperti menginjak pedal gas dan rem secara bersamaan, mesin akan cepat rusak. Nasi putih indeks glikemik 87 bertemu dengan kentang goreng indeks glikemik 85 dan mie instan indeks glikemik 82. Yang terjadi bukanlah penjumlahan biasa, melainkan efek eksponensial. Bayangkan tsunami gula yang menerjang tubuh dengan kekuatan berlipat ganda, memicu lonjakan gula darah hingga 400 hingga 500 mg per dl dalam sekali makan. Tentu saja lonjakan gula yang sedemikian tinggi dapat merusak pembuluh darah secara permanen. Dampak jangka pendeknya adalah peradangan akut di seluruh tubuh. Pembuluh darah mengalami luka bakar akibat kadar gula yang ekstrim tinggi. Kondisi ini memicu produksi radikal bebas berlebih yang merusak sel-sel sehat, mempercepat proses penuaan dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Inilah mengapa banyak lansia mudah sakit setelah makan berlebihan. Sistem imun yang sudah melemah kini harus berhadapan dengan serangan peradangan dari dalam. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini menciptakan peradangan kronis yang merupakan akar dari segala penyakit degeneratif. Arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, neuropati atau kerusakan saraf, nefropati atau kerusakan ginjal dan retinopati atau kerusakan mata adalah komplikasi yang tidak bisa dihindari jika pola makan ini terus berlanjut. Data menunjukkan, 85% lansir dengan kebiasaan nasi plus karbohidrat mengalami minimal 3 komplikasi serius dalam 5 tahun. Selain itu, kombinasi karbohidrat ganda ini juga memicu penambahan berat badan yang signifikan, terutama lemak visceral yang berbahaya. Lemak ini tidak hanya membuat perut buncit, tapi juga aktif memproduksi hormon-hormon peradangan yang merusak organ-organ vital. Jantung, hati, dan pankreas akan terbungkus lemak ini, membuat mereka kesulitan berfungsi optimal. Solusi satu-satunya adalah mengubah komposisi piring makan secara radikal. Ganti lauk berkarbohidrat dengan protein hewani berkualitas tinggi, seperti ikan salmon, daging tanpa lemak, telur omega 3, atau ayam kampung. Tambahkan sayur berserat tinggi, seperti brokoli, bayam, dan kacang panjang, yang akan memperlambat penyerapan gula dan memberikan nutrisi esensial untuk regenerasi sel. Kombinasi ini akan memberikan energi stabil dan melindungi tubuh Anda. 3. Sarapan nasi, starter menuju kematian dini. Memulai hari dengan sarapan nasi putih adalah keputusan terburuk yang bisa dibuat oleh seorang lansia. Mengapa? Karena sensitivitas insulin mencapai puncaknya di pagi hari, tepatnya 30 menit setelah bangun tidur. Pada saat inilah tubuh paling responsif terhadap lonjakan gula darah, dan dampaknya akan terasa sepanjang hari. Ini seperti Anda menyalakan mesin mobil yang masih kedinginan langsung dengan kecepatan tinggi, pasti akan merusak mesin. Ketika Anda sarapan nasi putih, kadar gula darah akan melonjak dari 90 mg per dl menjadi 250 hingga 300 mg per dl dalam 15 menit. Lonjakan ekstrim ini memicu badai hormonal di dalam tubuh. Insulin diproduksi berlebihan, kortisol atau hormon stres meningkat drastis, dan adrenalin memompa jantung berkali-kali lebih cepat dari normal. Kondisi ini setara dengan mengalami serangan panik atau shock setiap pagi.
Dampak psikologisnya pun tidak kalah berbahaya. Setelah 2-3 jam, gula darah akan turun tajam menyebabkan brain fog atau kabut otak, mood swing yang ekstrim, dan keinginan kompulsif untuk mengkonsumsi makanan manis. Banyak lansia yang mengalami depresi pagi hari, mudah marah atau kehilangan motivasi hidup tanpa menyadari bahwa akar masalahnya adalah sarapan nasi putih. Kondisi mental ini bukan hanya mengganggu, tapi juga dapat mempengaruhi kualitas hubungan dengan keluarga. Yang paling mematikan adalah efek domino yang terjadi sepanjang hari. Sarapan nasi putih akan memicu keinginan makan karbohidrat sederhana di siang hari yang dilanjutkan dengan makan berlebihan di malam hari. Siklus destruktif ini menciptakan roller coaster gula yang membuat pankreas bekerja 24 jam tanpa istirahat, mempercepat kerusakannya hingga 10 kali lipat dibandingkan kondisi normal. Selain itu, sarapan nasi putih juga mengganggu produksi hormon pertumbuhan. Hormon ini penting untuk perbaikan sel, metabolisme lemak dan menjaga massa otot. Dengan kadar gula darah yang tinggi di pagi hari, hormon ini terhambat, yang berujung pada penurunan massa otot dan percepatan penuaan. Ini bukan hanya tentang penyakit, tapi juga tentang kehilangan kekuatan dan vitalitas di usia senja. Gantilah sarapan nasi putih dengan kombinasi protein, lemak sehat dan serat, telur omega 3 dengan alpukat dan sayur hijau, atau oatmeal steel cut dengan kacang-kacangan dan buah beri. Sarapan ini akan memberikan energi stabil selama 6-8 jam, menjaga mood tetap positif dan melindungi pankreas dari overwork yang berujung pada kerusakan permanen. 4. Bahaya tersembunyi nasi dingin yang dipanaskan. Inilah rahasia kelam yang tidak pernah diberitahu oleh siapapun. Nasi dingin yang dipanaskan ulang adalah bom bakteri yang siap meledak di dalam tubuh lansia. Proses pendinginan nasi menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan Bacillus cereus, bakteri pembunuh yang menghasilkan racun tahan panas. Seringkali, kita merasa nasi yang dipanaskan kembali itu aman, padahal di dalamnya sudah ada racun mematikan yang siap menyerang. Bakteri ini berkembang biak dengan kecepatan eksponensial dalam suhu 4-60 derajat Celcius. Dalam hitungan 2-4 jam di suhu ruang, populasi bakteri bisa mencapai jutaan koloni per gram nasi. Yang lebih mengerikan, racun yang dihasilkan, cereulide toksin, tidak dapat dihancurkan meskipun nasi dipanaskan hingga 100 derajat Celcius. Sekali racun terbentuk, tidak ada cara untuk menghilangkannya. Ini adalah bahaya tersembunyi yang banyak lansia tidak sadari. Gejala keracunan Bacillus cereus pada lansia sangat fatal karena sistem pencernaan dan kekebalan tubuh yang sudah melemah. Dimulai dengan mual dan muntah hebat 1-6 jam setelah konsumsi, diikuti diare berdarah, dehidrasi parah, dan shock septik. Kondisi ini bisa menyebabkan kematian dalam 12-24 jam, terutama pada lansia dengan penyakit penyerta. Data dari WHO menunjukkan bahwa 73% kasus keracunan makanan fatal pada lansia disebabkan oleh konsumsi nasi dingin yang dipanaskan. Yang tragis, banyak keluarga tidak menyadari bahwa nasi sisa kemarin yang mereka berikan kepada orang tua mereka adalah racun mematikan yang dikemas dalam bentuk makanan familiar. Mereka berpikir hemat dan praktis, padahal justru membahayakan nyawa orang tua mereka. Selain bahaya bakteri, proses cooling reheating juga mengubah struktur molekul pati dalam nasi. Amilosa dan amilopektin mengalami retrogradasi, menciptakan resistan starch yang justru lebih sulit dicerna oleh enzim pencernaan lansia. Akibatnya, fermentasi berlebihan terjadi di usus besar, menghasilkan gas beracun dan senyawa karsinogenik yang merusak dinding usus dan meningkatkan risiko kanker kolorektal. 5. Racun ganda, nasi plus teh manis. Kombinasi nasi putih dengan teh manis adalah koktail kematian yang paling populer di Indonesia. Kebiasaan ini menciptakan double impact yang menghancurkan kesehatan lansia dari dua sisi sekaligus, yaitu tsunami gula dan defisiensi mineral kritis. Ini seperti Anda menembak diri sendiri dengan 2 peluru secara bersamaan. Dari sisi gula, kombinasi ini menghasilkan lonjakan gula darah yang lebih ekstrim dari diabetes akut. Nasi putih menyumbang sekitar 45 gram gula instan, sementara teh manis menambah 20-30 gram gula murni. Total 75 gram gula dalam sekali makan, setara dengan 18 sendok teh gula pasir yang dikonsumsi sekaligus. Bayangkan apa yang terjadi pada pembuluh darah halus di mata, ginjal dan otak ketika diserang tsunami gula sebesar ini. Pembuluh darah tersebut akan rusak, mengeras, dan akhirnya pecah. Tanin dalam teh hitam menciptakan masalah kedua yang sama mematikannya, yaitu malabsorpsi zat besi.
Senyawa ini mengikat zat besi dari makanan, membentuk kompleks yang tidak dapat diserap oleh usus. Pada lansia yang sudah memiliki cadangan zat besi terbatas, hal ini memicu anemia defisiensi besi yang progresif dan fatal. Ini adalah masalah yang seringkali diabaikan, padahal dampaknya sangat besar. Gejala awal anemia pada lansia sering disalahartikan sebagai wajar karena usia, mudah lelah, sesak napas, pusing berputar, dan kulit pucat. Namun jika dibiarkan, kondisi ini berkembang menjadi anemia berat dengan komplikasi jantung. Jantung dipaksa bekerja lebih keras untuk memompa darah yang kekurangan oksigen, menyebabkan pembesaran jantung, gagal jantung kongestif, dan kematian mendadak. Anemia bukan hanya sekedar lemas, tapi juga ancaman nyata bagi jantung Anda. Yang lebih tragis lagi, kombinasi gula tinggi dan anemia menciptakan perfect storm untuk stroke iskemik. Darah yang kental akibat gula tinggi dan miskin oksigen akibat anemia sangat mudah membentuk bekuan darah. Bekuan ini bisa menyumbat pembuluh darah otak, menyebabkan stroke yang 90% berakhir dengan kematian atau kecacakan permanen pada lansia. Ini adalah harga yang sangat mahal untuk kebiasaan makan malam yang tidak sehat. Jika benar-benar lapar di malam hari, pilihlah protein murni seperti telur rebus, kacang almond, atau Greek yogurt tanpa gula. Makanan ini akan memberikan rasa kenyang tanpa memicu produksi fakta siral tanpa mengganggu kualitas tidur yang vital bagi kesehatan lansia. 6. Makan nasi malam, pabrik lemak visceral. Mengonsumsi nasi putih di malam hari adalah cara tercepat untuk mengubah tubuh lansia menjadi pabrik lemak visceral, jenis lemak paling berbahaya yang mengelilingi organ vital. Di malam hari, metabolisme tubuh melambat hingga 40%. Insulin sensitivity menurun drastis, dan hormon pertumbuhan yang seharusnya membakar lemak malah diblokir oleh lonjakan gula dari nasi. Ini seperti Anda menyalakan pabrik di malam hari untuk memproduksi sesuatu yang beracun. Karbohidrat dari nasi yang dikonsumsi malam hari tidak memiliki kesempatan untuk dibakar menjadi energi. Sebagian besar langsung dikonversi oleh hati menjadi trigliserida dan disimpan sebagai lemak visceral di sekitar perut, hati, pankreas, dan jantung. Dalam 6 bulan konsumsi rutin nasi malam, lemak visceral bisa bertambah hingga 15-20 kg, menciptakan bom takbum di dalam tubuh. Lemak visceral bukan lemak biasa. Ia adalah organ endokrin aktif yang memproduksi hormon dan protein inflamatori berbahaya. Adiponektin hormon pelindung jantung turun drastis, sementara resisten dan fisfatin hormon pemicu inflamasi meningkat berlipat ganda. Kondisi ini menciptakan badai sitokin yang merusak pembuluh darah, memicu aterosklerosis dan meningkatkan risiko serangan jantung hingga 400%. Dampak pada kualitas tidur pun tidak kalah destruktif. Pencernaan nasi di malam hari membutuhkan energi besar, meningkatkan suhu tubuh, dan mengganggu produksi melatonin hormon tidur alami. Akibatnya, lansia mengalami insomnia kronis, sleep apnea, dan fragmentasi tidur yang menurunkan produksi hormon pertumbuhan hingga 70%. Tanpa hormon ini, proses regenerasi sel terhenti, mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko kanker. Ini adalah harga yang sangat mahal untuk kebiasaan makan malam yang tidak sehat. Jika benar-benar lapar di malam hari, pilihlah protein murni seperti telur rebus, kacang almond, atau Greek yogurt tanpa gula. Makanan ini akan memberikan rasa kenyang tanpa memicu produksi fakta siral tanpa mengganggu kualitas tidur yang vital bagi kesehatan lansia. 7. Delusi sedikit tidak apa-apa, racun akumulatif. Inilah kebohongan paling berbahaya yang sering saya dengar. Sedikit nasi saja tidak akan kenapa-apa. Pola pikir ini adalah jebakan mental yang mematikan karena mengabaikan prinsip fundamental kesehatan lansia, efek akumulatif racun. Setiap sedikit nasi yang dikonsumsi hari ini akan bergabung dengan sedikit kemarin dan sedikit minggu lalu, menciptakan timbunan kerusakan yang tidak terlihat hingga terlambat. Ini seperti meneteskan racun setiap hari ke dalam gelas air Anda. Satu tetes mungkin tidak terasa, tapi lama-kelamaan akan jadi mematikan. Tubuh lansia tidak memiliki kemampuan detoksifikasi seperti tubuh muda. Setiap lonjakan gula darah kecil dari sedikit nasi meninggalkan jejak kerusakan permanen pada dinding pembuluh darah, sel-sel beta pankreas, dan membran sel saraf. Kerusakan ini terakumulasi dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga mencapai titik kritis yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kondisi yang disebut glycation damage atau kerusakan akibat gula. Proses glikasi ini mengubah protein sehat menjadi protein zombie yang tidak dapat berfungsi normal. Hemoglobin terglikasi meningkat persisten, albumin terglikasi merusak transportasi nutrisi, dan yang paling fatal, kolagen terglikasi menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan mudah pecah.
Inilah mengapa lansia dengan kebiasaan sedikit nasi tetap mengalami stroke atau serangan jantung meski kadar gula darah mereka terlihat tidak terlalu tinggi. Delusi sedikit tidak apa-apa juga menciptakan mindset permisif yang berbahaya. Hari ini cuma sedikit, berkembang menjadi kemarin kan cuma sedikit, hari ini boleh agak banyak. Pola pikir ini menciptakan siklus self-deception yang berujung pada konsumsi berlebihan tanpa disadari. Data menunjukkan bahwa 95% lansia yang menggunakan justifikasi sedikit sebenarnya mengkonsumsi 300-400% lebih banyak dari yang mereka klaim. Yang paling tragis adalah rasa aman palsu yang ditimbulkan oleh pola pikir ini. Keluarga merasa tenang karena orang tua hanya makan sedikit nasi, sementara kerusakan sistemik berlangsung di dalam tubuh tanpa gejala yang jelas. Ketika gejala akhirnya muncul, seperti stroke, serangan jantung, atau komplikasi diabetes, kerusakan sudah mencapai stadium terminal yang tidak bisa diobati lagi. Bapak dan Ibu tercinta, setelah kita membongkar habis bahaya tersembunyi nasi putih, pertanyaan paling penting adalah bagaimana cara mengatasinya tanpa mengorbankan kenikmatan hidup. Jawabannya bukan dengan eliminasi total, melainkan substitusi cerdas dan pengurangan bertahap. Mulailah dengan metode 1/3 bertahap. Minggu pertama kurangi porsi nasi menjadi 2/3 dari biasanya. Minggu kedua turunkan lagi menjadi setengah porsi. Minggu ketiga hanya 1/3 porsi. Bagian yang dikurangi digantikan dengan sayuran hijau yang direbus atau dikukus, bukan digoreng. Proses bertahap ini membantu tubuh beradaptasi tanpa syok sistem pencernaan. Gunakan formula piring sehat lansia yang telah terbukti menyelamatkan ribuan nyawa. 40% sayuran berserat tinggi seperti brokoli, bayam, kacang panjang, 35% protein berkualitas tinggi seperti ikan, ayam tanpa kulit, dan telur omega 3. 20% karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi jalar, dan quinoa. 5% lemak sehat seperti alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun. Komposisi ini memberikan energi stabil, nutrisi lengkap, dan perlindungan maksimal terhadap penyakit degeneratif. Untuk menggantikan comfort food nasi putih, eksplorasi alternatif karbohidrat yang lebih aman. Seperti shirataki rice, nasi konjac dengan indeks glikemik mendekati 0, cauliflower rice yang kaya vitamin C dan serat, atau nasi jagung yang memiliki indeks glikemik 40% lebih rendah dari nasi putih. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita telah membuka tabir kegelapan tentang racun tersembunyi yang setiap hari kita konsumsi. Nasi putih, sang pembunuh berjas putih yang menyamar sebagai makanan pokok ternyata adalah aktor utama di balik epidemi penyakit degeneratif yang melanda lansia Indonesia. Ingatlah kisah Ibu Wati yang berhasil mengubah hidupnya hanya dengan mengubah pola makan. Anda pun bisa merasakan transformasi yang sama. Gula darah normal, berat badan ideal, energi berlimpah, dan yang terpenting, masa tua yang bahagia bersama keluarga tercinta. Jangan biarkan kebiasaan lama menghancurkan masa depan Anda. Mulailah perubahan dari hari ini, dari piring makan berikutnya. Karena setiap hari yang berlalu tanpa perubahan adalah satu hari lebih dekat dengan komplikasi yang tidak dapat diubah lagi. Sebarkan video ini kepada setiap orang tua yang Anda sayangi. Bagikan ke grup keluarga, tetangga, dan sahabat seperjuangan. Karena informasi ini tidak hanya mengubah hidup, tetapi menyelamatkan nyawa. Apakah Anda sudah siap untuk bergabung dalam revolusi kesehatan lansia? Tulis komitmen Anda di kolom komentar dan mari kita saling mendukung dalam perjalanan menuju masa tua yang sehat dan bahagia.